Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang mahasiswi cantik bernama Ava yang baru tiba di kampung halamannya, yaitu Southport, California. Kepulangan Ava sendiri tak lain adalah untuk memenuhi undangan bestinya sewaktu SMA dulu yang kebetulan akan melangsungkan acara tunangan dengan teman SMA-nya juga, sehingga ini akan menjadi acara reunian bagi mereka semua. Dan inilah Danica, besti Ava yang sampai saat ini tidak pernah putus komunikasi. Lama tak jumpa, Ava cukup asing dengan perawakan Teddy alias tunangan Danica yang kini berbadan kekar bahkan menjadi keluarga paling kaya di kota ini. Tak hanya Ava, Danica juga mengundang Milo atau mantan Ava sewaktu SMA yang juga jauh-jauh dari Cirebon datang kemari demi memenuhi undangan sahabatnya tersebut. To Danica and Teddy. Here. Sampai malam hari tiba, mereka terlihat sedang asik bertukar cerita seputar pengalaman masing-masing, mulai dari pekerjaan, keuangan, pacar baru, dan lain sebagainya. Kebetulan malam ini bertepatan dengan hari ulang tahun kota Southport yang kesekian, sehingga sebagai bentuk perpisahan, Milo mengajak mereka ke tepi laut untuk melihat kembang api dari sana. Oh, you dirty dog. Yes, Yeah? let's go. Saat akan berangkat itulah mereka bertemu teman SMA lain bernama Steffi yang kebetulan juga ada di sana. Berbeda dengan Ava CS yang tergolong sukses berkat dukungan orang tua, Steffi justru harus bekerja serabutan setelah tak sanggup melanjutkan kuliah akibat sang ayah yang terlilit hutang bekas judi online, sehingga mereka merasa perlu untuk mengajaknya pergi bersama. You should come. Setibanya di tempat dulu mereka biasa bolos sekolah, Milo memberikan sebatang barang haram yang langsung Teddy hirup saat itu juga. Entah memang efeknya sangat kuat atau hanya ingin terlihat asa aing pang abokna, Teddy yang baru sekali mencoba barang tersebut pun mulai bersikap rese dengan sengaja berdiri di tengah jalan saat ada mobil yang sedang melaju kencang dan... Beruntung Milo berhasil menariknya ke pinggir jalan dan langsung memarahi Teddy gara-gara kelakuannya yang so asik, yang belum juga selesai dengan kepanikan barusan, tiba-tiba... You owe me a blunt. Ya, nyaris saja Teddy tertabrak mobil lain jika saja si pengemudi tidak langsung membantingkan setirnya. Melihat mobil tersebut tinggal sedikit lagi jatuh ke jurang, mereka pun segera berlari untuk mengeluarkannya dari sana. Namun karena kuncinya macet, si pengemudi yang ternyata masih hidup pun gagal tertolong akibat mobilnya yang keburu jatuh. Dari semua orang yang setuju untuk kabur, hanya Ava lah satu-satunya yang masih waras, peduli dengan si pengemudi dan mengajak mereka untuk turun menyelamatkannya. Tak ingin dipenjara akibat kecelakaan yang tidak disengaja ini, Teddy pun menelepon rumah sakit untuk segera datang, sementara mereka akan pergi ke kantor polisi untuk membuat pernyataan. Ava, let's go. Aren't we going to the police station? Danica? Dan ya, dikira beneran akan pergi ke kantor polisi, Teddy justru membawa mereka kembali ke rumahnya dan meminta yang lain untuk merahasiakan kejadian ini. Milo dan Danica setuju saja jika ini memang jalan terbaik. Sementara untuk Steffi, ia ikut-ikutan setuju karena memang tidak punya uang untuk membayar uang denda, sedangkan Ava langsung pergi karena merasa sudah dikecewakan. Please. I won't tell anyone. 1 tahun kemudian, Ava terlihat baru sampai di bandara dan bertemu dengan teman baru yang bernama Tyler. Masih dalam rangka yang sama, yaitu memenuhi undangan bestinya, siapa lagi jika bukan Danica. Ava pun meminta Milo untuk menjemputnya ke bandara, sekaligus akan memberi tumpangan pada Tyler yang sama-sama sedang ada urusan di Southport. I'm feeling a little tension in this car. Dalam perjalanan, Tyler bercerita jika ia adalah seorang siniar kriminalitas atau podcaster radio yang khusus membahas urban legend dan tempat pembantaian paling bersejarah di dunia. Bahkan saat ini dirinya akan mengulik tentang Ben Willis alias The Fisherman yang berasal dari Southport ini, termasuk akan melakukan tur ke bekas tempat-tempat The Fisherman melakukan aksi gilanya. I would love to give you guys a little murder tour. I'll keep that in mind.
Singkat cerita, tibalah Ava dan Milo di kediaman Danica dengan Steffi yang juga menyambut hangat mereka berdua. 1 tahun berlalu, kini Danica dan Steffi menjadi sahabat dekat, bahkan kemana-mana selalu pergi bersama. Dalam 1 tahun ini jugalah, ia dan Teddy sudah tidak melanjutkan hubungannya alias putus. Bahkan undangan ini adalah acara tunangan Danica dengan pria barunya. Tibalah saatnya sesi buka kado dimulai. Danica tampak senang karena semua orang terdekatnya bisa hadir. Satu persatu kado pun mulai dibuka dengan berbagai hadiah romantis yang teman dan keluarganya berikan. Apalagi saat dirinya mendapat amplop tipis yang isinya sudah pasti adalah sebuah cek uang. Tapi apa yang dia dapat? Ya, sesuai judul filmnya, yaitu I Know What You Did Last Summer. Itulah kata yang tertulis dalam amplop tersebut. Awalnya ia mengira jika mungkin ini hanya prank semata, namun setelah tak ada satupun dari mereka yang mengaku memberikan kado, ia pun mengajak Ava dan Milo dan Steffi untuk ke belakang sebentar. Milo, Ava, will you join me in the kitchen, please? Yeah. I can't believe he would do this. Who? Dengan fakta bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut, Danica menganggap jika ini adalah ulah Teddy yang mungkin kesal karena ia mengajak putus dan tunangan dengan pria lain. Sementara Danica akan melanjutkan acara pesta, Ava, Milo, dan Steffi akan pergi menemui Teddy demi memastikan semuanya. Teddy, 1 tahun tak bertemu, kini Teddy menjadi pemalas sekaligus pemabuk berat yang hanya bisa menghabiskan uang orang tuanya. Melihat surat yang Danica terima, Teddy sama terkejutnya karena ia juga tidak tahu menahu soal masalah ini. Bukannya ikut membantu, Teddy yang hidupnya sudah dipenuhi masalah pun justru malah mengusir mereka semua dari sana. Teddy, really? Do you need help? Singkat cerita, malam pun poek. Sementara Danica sedang mandi kembang 7 rupa, kita akan dibawa ke ruang tamu saat si tunangan sedang beres-beres bekas pesta tadi siang. Di mana lampu kolam renang yang ada di depan rumah tiba-tiba menyala disusul dengan suara langkah kaki yang seolah mulai mendekat dan... hello? Ya, muncul sosok asing memakai sepatu bot, mantel, dan topi serba hitam dari kegelapan. Entah siapa dan apa tujuannya menghabisi si tunangan hingga sekarat. Sosok asing ini pun mulai mendekat dan mengeluarkan hook atau kail tajam mirip bajak laut dari tangan kanannya. Dan inilah yang dia lakukan. Danica yang baru selesai mandi pun belum sadar jika si tunangan sudah tewas di lantai bawah. Sampai ketika ia turun dan bermaksud mengajaknya bobo bareng. Disitulah ia seketika histeris saat mendapati calon suaminya mati mengenaskan, termasuk pesan pada dinding yang bertuliskan, "Kau tidak dapat menghapus masa lalu." Keesokan paginya, Danica CS mulai membahas tentang keterkaitan pesan pada amplop, kecelakaan tahun lalu, dan kematian si tunangan yang dianggap terjadi secara acak. Namun hal itu langsung dibantah oleh pesan terakhir tentang mereka yang tidak dapat menghapus masa lalu, sehingga Milo menyimpulkan jika kematian si tunangan hanyalah sebuah atau baru peringatan bahwa mereka berlima adalah target yang sebenarnya. What about your new friend, Ava? The girl from the plane, Tyler. Disitulah Milo seketika ingat pada Tyler yang merupakan seorang siniar kriminalitas. Danica langsung mencari tahu profilnya di internet dan benar saja, ia mendapati podcast pembukaan turnya di kota ini tentang The Fisherman yang 25 tahun lalu pernah mengguncang kota Shortpot karena aksi pembunuhan berantai menggunakan pengait dan jaket serba hitam, termasuk selalu mengirim pesan anonim sebelum melakukan aksinya. And it all started with an anonymous note. I got an anonymous note. Sama-sama mendapat pesan anonim, Danica merasa jika kejadian ini ada kaitannya dengan sosok The Fisherman, sehingga Ava segera menemui Tyler untuk mencari tahu lebih dalam tentang sosok urban legend di Shortpot ini, yang secara kebetulan hari ini Tyler ada tur ke sebuah restoran yang merupakan tempat The Fisherman melakukan aksinya. Setibanya di dalam, Tyler bercerita jika
25 tahun yang lalu ada seorang gadis bernama Julie yang pernah mendapat pesan anonim dari The Fisherman, di mana isi pesan tersebut sama persis dengan yang Danica terima. Entah kesalahan apa yang sudah diperbuatnya, namun dari berita yang beredar, Julie dan pacarnya diketahui selamat dari pembantaian dan masih hidup sampai sekarang. Bahkan Tyler berencana akan mewawancarainya setelah selesai dari sini. Do you know what the note said? I know what you did last summer. Tyler juga menambahkan jika Ava ingin mengulik lebih dalam tentang The Fisherman, ia bisa ikut dengannya ke Universitas Hofmann untuk menemui Julie, yang ketika Tyler izin ke atas sebentar untuk mendokumentasikan tempat bersejarah ini, tiba-tiba Ava? Who is that? ya, itu adalah sosok yang sama dengan yang menghabisi si tunangan di rumah Danica. Sesuai ciri-ciri yang Tyler sebutkan, sudah jelas jika ia adalah The Fisherman, si pembantai legendaris yang akan melanjutkan terornya. Sementara Tyler mencari jalan keluar di lantai atas, Ava pun harus terlibat kejar-kejaran di ruang dapur yang sempit ini dan berhasil melukai si Fisherman dengan sebilah pisau. Entah kemana menghilangnya The Fisherman, namun setelah Ava berhasil keluar dari tempat persembunyiannya dan bertemu lagi dengan Tyler, tiba-tiba naas, Ava malah tertangkap kurungan besi yang membuatnya tidak bisa pergi kemana-mana. Tidak langsung dihabisi, The Fisherman justru mengincar Tyler yang masih berusaha mencari jalan keluar. Yang setibanya ia di gudang lantai atas dan bermaksud untuk keluar, sudah ada The Fisherman yang menunggu kedatangannya dan bersamaan dengan Tyler yang mulai kehabisan nafas akibat dicekik, di luar sudah ada Steffi yang datang sesuai pesan tolong dari Ava sebelumnya. Perlahan tapi pasti, ia pun berhasil membuka satu persatu baut kurungan besinya dan keluar dari sana, tepat saat jasad Tyler jatuh tergantung di atas gedung. Karena Tyler sudah mati, apapun pergi ke Universitas Hofmann untuk menemui Julie yang ternyata benar seorang dosen di sini. Setelah menjelaskan semua kejadiannya dari awal sampai akhir, Julie akhirnya mengerti bahwa rasa takut yang mereka rasakan tidak jauh berbeda dengan yang dirasakannya dulu. Namun sebelum membantu, Julie menanyakan tentang apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. What did you do last summer? Julie menjelaskan jika sejarah kelam mereka menjadi indikasi semua kejadian ini, bisa dipastikan bahwa The Fisherman adalah orang yang dekat dengan si korban kecelakaan, sedangkan sosok The Fisherman sendiri, Julie meyakini bahwa si pelaku hanya memanfaatkan sosok The Fisherman sebagai urban legend di kota kecil ini untuk menyusahkan polisi dalam mencari jejak atau petunjuk. You can't run, you can't hide. The only way out is to find out who it is and get them before they get you. Dengan fakta bahwa kota Shortwood mulai tidak aman, pihak kepolisian termasuk ayah Teddy yang merupakan tokoh kaya raya mengadakan pertemuan di balai kampung dan meminta seluruh warga untuk tetap tenang. Jangan sampai berita ini bocor keluar, serahkan semuanya pada pihak berwajib, karena jika sampai isu 25 tahun yang lalu kembali mencuat, hal itu akan menakuti para turis untuk berkunjung ke kota ini. You should listen to her. This isn't the first time there's been violence like this in Southport, and you know it. Salah satu warga bernama Ray alias Bos Steffi pun angkat bicara karena dirinya juga pernah diteror oleh The Fisherman 25 tahun yang lalu. Jika polisi tidak segera mengambil tindakan, tak terbayang berapa banyak lagi nyawa yang akan melayang. Namun, alih-alih mendapat respon baik, dirinya justru malah dianggap membesar-besarkan masalah. A tourist suicide, we will have a healthy presence for all of you. Beres pertemuan di balai kampung, Steffi mengajak teman-temannya pergi ke bar untuk menemui bosnya. Dengan fakta bahwa Steffi juga baru mengetahui tentang sosok Ray yang pernah mendapat teror, ia pun meminta bantuannya untuk bagaimana caranya menemukan si pelaku. Percaya atau tidak, Ray adalah sosok laki-laki sekaligus mantan suami Julie yang selamat dari peristiwa 25 tahun yang lalu. Wait, I'm sorry. You were married to Julie James? Unfortunately.
Sebagai langkah awal, Ava diam-diam sudah melakukan investigasi mandiri dan menemukan jika korban kecelakaan tahun lalu bernama Sam Cooper yang hidup sebatang kara, namun pencariannya terhenti karena tidak banyak data tentang dirinya di internet. Ray pun menyuruh mereka untuk cari tahu nama pemilik mobil yang Sam kendarai waktu itu, karena hanya itulah yang akan menuntun mereka pada petunjuk selanjutnya. When they pulled that truck out of the water, they had to take it somewhere. You need to find out whose car he was driving. Ditemani Milo dan Steffi, Ava pun pergi ke pusat tempat pelelangan mobil rongsok terbesar di kota ini untuk menanyakan siapa pemilik mobilnya. Setelah Ava menyebutkan jenis dan tahun mobilnya, akhirnya ditemukanlah jika mobil yang mereka cari terdaftar atas nama Judah, yang sepengetahuan Steffi, Judah adalah pastor terkenal di kota ini. Is that your brother? Yes. Sore menjelang maghrib, Danica dan Teddy pergi ke tempat pemakaman umum untuk mencari kuburan Sam Cooper. Bukan apa-apa, jika tebakannya benar tentang si pelaku adalah orang terdekat korban, setidaknya dia akan sering mengunjungi makamnya. Dan benar saja, mereka menemukan bunga segar tergeletak di atas batu nisannya. Oh my god. Those are fresh flowers. That means someone visited this grave. Entah siapa yang menyimpan bunga tersebut, Danica meminta sang penjaga kuburan untuk memeriksa CCTV yang kebetulan terpasang di atas pohon dekat kuburannya Sam. Sementara mereka berdua diminta menunggu di luar, si penjaga masuk ke ruang operator untuk memeriksa, tetapi 1 jam menunggu tanpa mendapat kabar apa-apa. Teddy meminta Danica untuk tunggu sebentar dan biarkan dirinya memeriksa ke ruang CCTV yang baru saja Teddy pergi selama beberapa menit. Danica dikejutkan oleh kemunculan The Fisherman yang baru selesai menghabisi si penjaga dan dengan cepat Danica kabur ke ruang teater dan bersembunyi di kolong panggung. Ia tidak sadar jika gerbang depan tidak terkunci sehingga The Fisherman bisa masuk dari sana. Sampai akhirnya ya, beruntung Teddy datang tepat waktu dan berhasil mengusir The Fisherman dari sana. Hingga larut malam saat mereka sudah berkumpul di rumah Danica, Steffi izin pulang duluan karena lupa belum menutup bar. Yang ketika Milo baru selesai mengambil charger dari dalam mobil, pintu rumah yang tadinya terbuka otomatis tiba-tiba mendadak macet sehingga Ava? apes, Milo harus tewas setelah The Fisherman mencekiknya dengan seutas tali. Tidak dibuang sembarangan, ia pun membawa jasadnya menggunakan mobil milik Milo sendiri. Ava yang melihat mobil pergi pun hanya bisa mengirim pesan agar Milo selalu waspada, tanpa sadar jika orang yang membalas pesannya adalah The Fisherman yang membajak ponsel Milo. Keesokan paginya saat keadaan Danica sudah membaik, ia dan Ava pergi ke gereja untuk menemui Pastor Judah. Namun karena beliau sedang ada acara di luar, Danica pun pura-pura izin meminjam toilet di sana dan mulai memeriksa meja beliau kalau ada petunjuk lain tentang sosok Sam Cooper. Beberapa saat membuka-buka dokumen, Danica akhirnya menemukan foto Judah bersama seorang remaja yang diduga adalah Sam Cooper. Hal itu terbukti dari namanya yang tertera dalam album, di mana hal tak terduga terjadi saat Judah pulang lebih awal dengan gerak-gerik mencurigakan. Tapi beruntung, mereka berdua berhasil keluar dari gereja tanpa kendala. Dengan cepat mereka pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Judah yang diduga adalah The Fisherman. Namun bukannya mendapat respon positif karena sudah membantu pihak kepolisian, mereka berdua justru malah dikurung selama 12 jam akibat dianggap membuat laporan palsu. He locked us in. Are you serious? Hello? Hey! Someone let us out of here! Ow! Singkat cerita, malam pun poek. Ketika Teddy akan mengunci gerbang gudang itulah ia tidak sadar jika sang ayah sudah menyimpan patung yang mirip sekali dengan sosok Fisherman di dalam sana. Sehingga ketika Teddy akan pergi meninggalkan gudang, Fisherman asli langsung menikamnya dari belakang dan
Bukannya memastikan dulu si pelaku sudah mati, Teddy justru malah pergi ke depan rumah untuk meminta bantuan. Hal itu tak berlangsung lama setelah Fisherman sadar dari pingsannya yang ketika Teddy tinggal sedikit lagi sampai di rumahnya, tiba-tiba mendengar suara teriakan Teddy, sang ayah yang khawatir pun langsung pergi keluar dan menemukan anaknya sudah sekarat akibat terlalu kehilangan banyak darah, yang ketika Teddy baru saja menghembuskan nafas terakhirnya, bersamaan dengan Danica dan apa yang sudah diperbolehkan pulang, mereka dikejutkan oleh ramai-ramai warga dan para polisi yang berkerumun di dermaga setelah menemukan mayat Teddy dan ayahnya sudah tergantung di gerbang dermaga, sehingga Ray menyuruh mereka segera naik ke kapal untuk meninggalkan kota ini, tepat saat mereka juga menemukan mobil dan mayat Milo di sekitar dermaga. Masih di hari yang sama, polisi akhirnya mendatangi gereja untuk menangkap Judah yang dianggap sebagai The Fisherman. Namun dugaan mereka sudah salah besar karena setibanya di lokasi, Judah ditemukan sudah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Put your hands up! Tersisa Ava, Danica, dan Stepi yang masih hidup dan sudah berlayar meninggalkan kota. Tak lama, Danica mendengar suara jangkar diturunkan pertanda bahwa kapal akan terhenti. Curiga jika ada orang lain dalam kapal ini, ia pun pergi memeriksa dan mendapati The Fisherman sudah ada di hadapannya, di mana kita semua yang menonton mungkin akan cukup dibuat tak menyangka dengan sosok The Fisherman yang ternyata... Ya, itu adalah Steffi, sahabat dekat mereka sendiri yang selama setahun ini selalu menemani Danica. Disinilah ia akhirnya jujur bahwa setelah keluarganya jatuh miskin dan sang ayah pergi dengan wanita lain, Steffi harus hidup seorang diri dan bertemu dengan Sam Cooper yang menjadi orang terdekatnya, hingga akhirnya harus kehilangan Sam Cooper pasca kecelakaan tahun lalu. Don't do anything stupid. Diva. Sam Cooper yang khawatir Steffi akan kenapa-kenapa pun lantas meminjam mobil Judah untuk menjemputnya yang waktu itu sedang melihat kembang api bersama Apache S. Awalnya Steffi juga tidak tahu jika korban kecelakaan itu adalah Sam, hingga saat polisi sudah memverifikasi wajahnya, disitulah Steffi mulai menyusun rencana balas dendamnya. Why don't you just kill us like the rest of them? You took the person that I love the most when I needed you to know I did the same to you. Lantas, apa yang membuat Steffi harus membunuh Judah dan ayah Teddy? Ya, pasca kecelakaan tahun lalu, Teddy meminta tolong ayahnya untuk menutup kasus ini dan membuatnya seolah kecelakaan tunggal. Memanfaatkan kekayaan dan kedekatannya dengan polisi, ayah Teddy berhasil menutup kasusnya, termasuk Pastor Judah yang juga menerima uang tutup mulut dari ayahnya dan... Sementara Steffi masih terlibat perkelahian dengan Danica, kita akan diperlihatkan dengan Ray yang ternyata datang menyusul karena khawatir dengan keselamatan mereka semua. Di mana Ray benar-benar dibuat kecewa saat mengetahui jika dalang di balik ini semua tidak lain adalah Steffi yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Let her go, Stevie. Please, just fucking kill her! Dengan penuh kesabaran, Ray membujuk Steffi untuk melepaskan Danica. Ia juga menambahkan jika balas dendam tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Semuanya masih bisa diperbaiki. Ia juga berjanji akan menutupi kejadian ini dari polisi, andai kata Steffi mau berhenti. Namun, apa yang justru Steffi lakukan? Karena tak ada pilihan lain, Ray pun terpaksa menembak jatuh Steffi hingga tercebur. Begitu juga dengan Danica yang entah bagaimana nasibnya setelah Steffi menikam dan menjatuhkannya ke laut. Setelah semuanya berakhir, Ava pun menelepon Julie dan memberitahu bahwa Steffi lah dalang di balik ini semua, termasuk meminta Julie datang ke bar milik Ray untuk menjemputnya. Disinilah Ava sekarang menunggu di bar terdekat dermaga bersama Ray yang setia menemaninya. Ray masih tidak habis pikir jika Steffi bisa berbuat senekat ini pada teman-temannya sendiri. Sambil menunggu Julie datang, Ray pun akan membawakan baju bersih untuk Apa yang ketika Ray membuka jaket dan akan pergi ke belakang, disitulah Apa melihat bekas robekan yang sama persis saat dirinya dan Tyler diserang oleh The Fisherman sewaktu di restoran terbengkalai.
You know it was me, don't you? Ternyata iblis shortpot yang sebenarnya tidak lain adalah si Ray ini. Mengetahui nasib naas yang Stepi alami, Ray pun memanfaatkan sosok The Fisherman sebagai urban legend pembunuhan massal di kota ini dan mengajak Stepi membalaskan dendamnya. Namun karena tak ingin rahasianya terbongkar, ia pun dengan teganya menghabisi Stepi yang ditakutkan suatu saat nanti akan buka mulut dan... gagal kabur lewat jendela, apapun kembali terlibat perkelahian yang kali ini membuatnya benar-benar terpojok. Yang tak lama, datanglah Julie dan mendapati apa sudah terluka pada bagian bahu, disusul dengan kemunculan Ray yang juga akan menghabisi Julie karena dianggap sudah ikut campur terlalu jauh, tetapi... Ya, dengan tenaga yang masih tersisa, Ava akhirnya berhasil memanah Ray hingga tewas. Sementara di pesisir pantai, kita akan diperlihatkan pada Danica yang ternyata masih hidup dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beberapa waktu mendapat perawatan bersama, kini Ava dan Danica bisa bernapas lega karena semuanya sudah berakhir. Sebelum meninggalkan rumah sakit, mereka memutuskan sarapan di pinggir pantai sekalian melepas stres pasca kejadian buruk yang menimpanya. Hingga tak lama, terdengar pesan siaran yang mengabarkan jika mayat Stepi belum ditemukan. Bahkan pihak kepolisian menduga jika ia masih hidup dan saat ini sedang berkeliaran, sehingga teror sepertinya masih akan terus berlanjut. Isn't that your college roommate? Yes. Terakhir, kita akan dibawa pada teman lama Julie yang kebetulan sedang menonton berita tentang kejadian mengenaskan yang menimpa kota Shortpot, disusul dengan kedatangan Julie yang tak disangka-sangka sebelumnya. Entah sedekat apa pertemanan mereka dulu, tapi pasca kematian Ray, Julie pun mengajak si teman untuk melanjutkan kisah The Fisherman dengan ia yang akan menjadi tokoh utamanya. Walah! I need your help. Who are we fucking up this time? I was really hoping you were gonna say that.